Spirit. We make room for you to move, laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan memberikan beberapa pengumuman pagi hari ini. Dan yang pertama, for those who speak English, we provide the interpreter feature. So please use the interpreter feature below in the Zoom. And then selanjutnya pengumuman yang pertama yaitu setiap hari Sabtu minggu depan kita akan ada ibadah youth jam 5 sore dan kita masih ada di dalam series On Point. Untuk series ini adalah minggu terakhir kita akan membahas On Point. Saya mengundang untuk adik-adik dan semua yang berusia kampus, high school bisa datang bersama-sama dengan kita melalui Zoom. Di situ ada link Zoom-nya, bisa di-capture atau nanti kita akan kirimkan melalui WhatsApp. Selanjutnya, kita akan ada doa jemaat setiap hari Rabu. Jadi, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang memiliki hati untuk berdoa lebih lagi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja ini, untuk kita bertumbuh bersama juga. Kita ada doa jemaat setiap hari Rabu jam 8 malam. Di situ juga ada link Zoom link-nya, bisa di-capture atau nanti juga bisa diminta kepada live group leaders. Selanjutnya, setiap hari Minggu kita juga akan ada ibadah kids online service setelah ibadah ini. Jadi jam 11 setelah selesai ibadah ini kita akan ada breakout room untuk kids usia 5-12 tahun. Nanti ada Miss Sharon yang akan memimpin ibadah online untuk kids. Jadi Bapak Ibu yang punya anak atau punya teman-temannya anak yang mau diajak untuk menjangkau mereka juga bisa diajak bersama-sama setelah ibadah ini. Sekian pengumuman hari ini, kita akan melanjutkan untuk menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan untuk saat ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Morning Star Indonesia dengan nomor yang tertera pada slide. Silahkan di-capture nomor rekeningnya. Dan mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami. Kami tahu Tuhan bahwa ini adalah bentuk kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan dengan memberikan bagian kami Tuhan. Dan biarlah itu semua Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu dan bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan dan persepuluhan kami. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami mau memberikannya dengan tulus hati dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita melanjutkan dengan kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari masuk di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Rancanganku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia,
tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. dan Engkau Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Berhenti segenap nafasku, menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu saat Katakan puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. mari terima Tuhan segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Mari serukan lagi di hadapannya, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Oh, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dan ku puji. Amin. Tiada seperti-Mu. Ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. mari terimalah Tuhan segenap hati, segenap hidupku. Oh, persembahan yang hidup. Dengan sungguh katakan, bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Namun kehendak-Mu, hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, sembah Tuhan yang hidup. Oh, segala puji, segala hormat Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, terimalah Tuhan pujian kami. Oh, Jesus, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan lagi. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah Tuhan, Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, terimalah segenap hidup kami sebagai persembahan
sebagai persembahan yang sekali lagi segala puji, segala hormat. Yes, senang hatiku menyembahmu, dan terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang bagai persembahan yang sama-sama serukan bagimu. Yes, Lord. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, kita berikan kemuliaan kepada Allah kita. Biar segala pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat dan hebat. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk yang di studio. Terima kasih. Selamat pagi sekali lagi kepada saudara-saudara yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Mari lambaikan tangan. Saudara bisa kasih reaction. Kalau saudara bisa mendengar suara ini, kasih reaction tangan atau kasih jempol. Yang di studio semua bisa melihat, kita bisa saling berinteraksi di tempat ini. Amin. Sekali lagi selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada di tempat ini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur hari yang baik yang Tuhan jadikan. Kita sudah memasuki bulan Mei pada tahun ini. Amin. Tidak terasa 2021 kita sudah masuk di bulan Mei. Pandemi sudah lewat 1 tahun lebih. Kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya juga mengingatkan lagi, kita hari ini ada perjamuan kudus. Saudara masih ada waktu untuk mempersiapkan anggur dan roti saudara. Dan juga sebentar kita akan melihat laporan misi, laporan dana misi yang kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita di NTT yang mengalami musibah pada bulan lalu. Ini kita akan melihat laporan pendistribusian alat-alat bangunan dan sembako yang didistribusikan kepada para korban NTT. Ini kita akan melihat videonya sebentar. Sudah siap? Videonya. Saya mewakili masyarakat yang ada di Kelurahan Manutapen, Kampung Cispaki. Saya mau berterima kasih atas semua sumbangan yang sudah berikan kepada kami. Terima kasih Every Nation. Terima kasih kepada gereja Morning Star Indonesia. Terima kasih. Kami atas nama pemerintah Desa Pukdale, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan bagi kami, terkhusus buat gereja MSI. Kiranya bantuan ini
dapat meringankan kami karena beberapa hari yang lalu kami ditimpa musibah. Terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk gereja Monistar yang telah menyalurkan berkat bagi kami masyarakat Desa Wismara. Tuhan memberkati. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Amin. Baik, itu tadi laporan dari Gereja Every Nation Kupang. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Gereja Every Nation seluruh Indonesia dan juga termasuk Gereja Every Nation Kelapa Gading. Terima kasih untuk dukungan sumbangan Bapak Ibu Saudara semua untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana di NTT. Baik, mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Kita hari ini seri New Hope telah selesai. Hari ini adalah serial break. Kita akan break 2 minggu ini. Maksudnya hari ini kita ada di dalam seri Add to Heart. Lalu minggu depan ada Mother's Day. Ya, nanti kita akan masuk ke seri lanjutan 3 minggu yang akan datang, The Gospel Explained. Jadi juga sekaligus saya umumkan minggu depan kita akan merayakan Mother's Day bersama-sama dengan Every Nation Kuningan Jakarta. Jadi nanti Zoom ID-nya akan berbeda. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mohon perhatiannya minggu depan kebaktian akan digabungkan melalui Zoom khusus ya antara dengan Every Nation Kuningan Jakarta dan Kelapa Gading akan bergabung bersama-sama. Nanti Zoom ID akan kita share melalui WhatsApp dan sosial media. Lalu minggu depannya tanggal 16 kembali ke Zoom ID ini yang sama. Amin. Jadi mohon dicatat waktunya untuk schedule minggu depan ya. Baik, pada hari ini add to heart ya, ditambahkan ke dalam hati kita. Ya. Mari siapkan catatan Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum saya mulai, ini lagi gandrung ya, di dalam masa pandemi ini paling enak pesan barang lewat online, betul ya? Lewat online. Siapa yang sering pesan barang lewat online di sini? Ya. Dan biasanya kalau pesan barang lewat online kita tunggu-tunggu kapan ya datangnya gitu ya, kapan ini datangnya. Kalau sudah sehari 2 hari nggak datang-datang kita udah gelisah, kok nggak datang-datang barangnya gitu ya. Nah saudara, juga kalau ada event-event khusus, siapa yang merindukan mendapatkan kado ya, terutama youth, anak-anak di sini ya, atau ada anak sekolah minggu di ruangan di Zoom ini, siapa yang merindukan mendapat kado dalam hidup kita? Kita pasti semua mau untuk mendapat kado. Amin. Nah, saudara, pada pagi hari ini, tema khotbah pagi hari ini, saya mau bagikan kado terindah untuk saudara semua. Amin. Ada paket hadiah yang begitu indah untuk kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Paket hadiah ini dari Tuhan untuk disimpan di dalam hati saudara masing-masing. Sebagaimana, apa isi paket ini? Sebagaimana kita memperlakukan saudara kita, kakak adik satu dengan yang lain, sebagaimana kita memperlakukan bagi orang tua memperlakukan anak saudara, sebagaimana kita sebagai anak memperlakukan orang tua kita dengan hormat. Nah, pada pagi hari ini inilah isi paket hadiah pesan dari Tuhan kepada kita. Mari kita buka di Amsal pasal yang ketiga. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal yang ketiga. Paket hadiah atau kado ini untuk disimpan di dalam loh hati kita. Bahkan ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pada pagi hari ini, biar firman ini tertancap, terukir, disimpan di dalam hati kita. Dan ini begitu penting pesan Tuhan untuk kita. Kado ini begitu penting untuk kita simpan. Di mana simpannya? Bukan di gudang, Bapak Ibu Saudara. Simpannya di mana? Di dalam loh hati kita. Amin. Tertulis, terukir di
di dalam hati kita. Itu pesan firman Tuhan. Dan kalau bisa, dan pas ini perintah Tuhan, bukan kalau bisa, harus dikalungkan. Dikalungkan ke dalam, di leher kita. Itu kalau dikalungkan di leher itu artinya kita terikat. Ya, seperti anjing saya di rumah, dikasih kalung, dirantai dia diikat. Artinya kita ikatkan itu erat-erat di dalam hati kita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. Kita akan masuk apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat kelima. Mari kita bacakan di ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan trust in the Lord, ya. Dari versi ESV-nya dikatakan trust in the Lord. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman pada pagi hari ini dari ayat 5 sampai ayat 10, ya, dari ayat ke-5 sampai ayat ke-10 ada 3 perintah di situ. Ya. Ada 3 perintah. Yang pertama, trust in the Lord. Kenapa saya katakan ada 3 perintah? Karena di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kata-kata ini ditulis dengan gramatikal, dengan aturan tata bahasanya, mengandung unsur makna imperatif. Apa itu imperatif? Jadi imperatif adalah merupakan kata-kata perintah. Ya, kata-kata perintah. Nah, ada 3 perintah di sini. Yang pertama, trust in the Lord. Trust in the Lord. Ini bukan himbauan, ini bukan kalau bisa, tapi ini adalah perintah. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, kata-kata percaya itu berarti mengandung arti menggantungkan hidup kita dan menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara perhatikan kata-kata Lord di situ. Atau kata-kata Tuhan di Alkitab saudara. Tuhan di Alkitab kita, Tuhan-nya itu semua huruf besar. Ya, huruf besar itu berarti nama. Bukan Tuhan sembarang Tuhan. Tetapi nama yang kudus, nama yang sakral yaitu Yahweh. Kepada Dia sajalah kita menggantungkan. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan ini spesifik satu nama itu, yaitu Allah kita yang namanya Tuhan. Amin. Bergantung kepada Dia. Menaruh pengharapan kita. Mengakui Tuhan. Melibatkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Bukan kepada pengertianmu sendiri. Ya, di dalam bahasa Indonesia, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, saudara, lawan kata dari percaya, ya, lawan kata dari percaya adalah meragukan, ya. Lawan kata dari percaya adalah menolak, meragukan, atau bersandar pada yang lain, beralih pada yang lain. Di dalam ayat ini, ayat kelima ada 2 pilihan yang saudara bisa pilih. Saudara bersandar kepada yang namanya Tuhan Yahweh, atau bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ada 2 pilihan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, pilihlah percaya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pilihlah hari ini untuk kita percaya kepada Tuhan. Ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang kepada kita. Ketika tagihan datang kepada kita. Ketika segala problema datang kepada anak-anak kita. Yang pertama muncul dalam pikiran kita, kita bersandar kepada siapa? Ketika tagihan datang ke dalam rumah kita bisa saja dengan mudah bersandar, oh saya masih ada rekening di bank ini, saya ada rekening di sini, saya ada om saya, ada tante saya. Jadi kadang kita tergoda untuk berpikir bersandar kepada orang lain yang kita anggap lebih mampu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, bersandarlah pertama-tama kepada Tuhan dulu, bukan kepada pengertian kita. Amin. Kepercayaan semacam itu merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah. Trust in the Lord adalah dasar dari hubungan kita dengan Allah. Kalau saudara tidak trust, kalau saudara tidak percaya, tidak ada hubungan di dalamnya. Amin. Dan hubungan ini dilandaskan kepada sikap hati, keputusan
siapa yang diandalkan, bahwa Ia, Yesus Kristus Tuhan, dapat diandalkan. Selaku anak-anak Allah, kita dapat yakin bahwa Bapa di surga mengasihi kita. Berdasarkan apa kita yakin? Berdasarkan firman yang tertulis. Amin. Selaku anak Allah, kita dapat percaya bahwa Allah begitu setia memelihara kita, membimbing kita, menuntun kita, memberikan kita kasih karunia, menggenapi janji-janjinya, dan bahkan pada masa sulit Allah ada bersama dengan kita, bersama dengan saudara dan saya. Amin. Kita dapat menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, yakni bahwa Ia akan bertindak menolong kita. Itulah bersandar kepada Tuhan. Pernahkah saudara, waktu saudara pergi ke mall, melihat tanda seperti ini di dalam slide saudara? Do not lean on glass. Ya, pernahkah saudara melihat ini? Ketika saudara ada di mall, do not lean, bersandar. Ya, bahasa gaulnya kita gelendot. Ya, bahasa apa tuh? Ya, bahasa ininya kita nyender, bahasa anak muda gaulnya ya. Ya, bahasa Inggrisnya lean on, ya bersandar. Kaca, boleh nggak saudara bersandar di kaca yang ada di mall ini? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Saya yakin nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Dan memang juga di situ tulis danger, ya, saudara, itu danger, berbahaya kalau engkau bersandar pada kaca ini. Apa bahayanya? Ada yang tahu? Apa bahayanya? Bahayanya adalah itu bobot saudara, kecuali saudara berat badannya, bobotnya ringan, ya. Bersyukurlah yang beratnya ringan, ya kan. Tapi kalau bobot saudara, ya berapalah gitu ya. Kalau saudara bersandar kaca itu bahayanya apa? Kaca itu bisa pecah. Karena tidak kuat menahan bobot saudara, beban saudara yang begitu berat. Demikianlah pengertian kita. Firman Tuhan katakan, otak kita, pengertian kita, kemampuan kita. Kita ini terbatas. Amin. Saudara dan saya, pengertian kita ini sangat terbatas, tipis, fragile seperti kaca ini. Kalau saudara dan saya bersandar kepada pengertian kita sama seperti orang yang bersandar kepada kaca itu. Dan siap-siap terpeleset jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama, perintah Tuhan. Trust in the Lord. Bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada orang lain. Jangan bersandar mencari pertolongan kepada manusia. Jangan bersandar kepada harta kekayaan kita bahkan. Jangan bersandar kepada posisi jabatan kita bahkan. Hanya kepada satu perintah Tuhan. Tempat kita bersandar. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua. Perintah apa yang kedua? Fear the Lord. Hanya ada 3 kata Tuhan di situ. Dari ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Yang kedua, fear the Lord. Jika tadi yang pertama kalau kita trust in the Lord, ayat genap, ayat 5 ya, ayat 6 ini adalah hasilnya. Jika kita trust in the Lord, maka hasilnya apa? Ia akan meluruskan jalan kita. Ia akan meluruskan jalan kita. Kadang kita komplain, jalan kita kadang melenceng ke kiri atau ke kanan. Kadang kita merasa kita tersesat. Kok muternya jauh? Karena kita tidak bersandar pada Tuhan. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Ia akan meluruskan. Apa itu meluruskan? Dia akan membuka jalan bagi kita. Dia akan menuntun kepada kita. Dia menuntun kita kepada rencananya. Dia akan membawa kita kepada damai sejahtera dan berkat Allah yang melimpah. Itu artinya Tuhan meluruskan dan menuntun kita sesuai dengan rencananya. Kalau kita trust in the Lord. Yang kedua, fear the Lord. Ya, kata perintah yang kedua yang ada di ayat ke-7. Jadi ayat ganjil perintahnya, ayat genap, ayat 6 adalah hasilnya. Kemudian ayat ganjil lagi 7 adalah perintahnya lagi. Nanti ayat ke-8 itu hasilnya lagi. Yang kedua apa? Janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Sekali lagi, kata Tuhan di situ, huruf besar semua. Coba cek di Alkitab saudara. Itu huruf besar semua. Kepada siapa kita harus takut? Kepada Tuhan.
Ya, bukan takut kepada kegelapan malam, bukan takut kepada suara-suara kalau malam, ya bukan takut kepada saudara pernah dikejar anjing nggak? Nah, ada yang pernah dikejar anjing nggak? Kalau saya anjingnya saya kejar, gitu ya. Anjingnya saya kejar, karena saya punya anjing itu lagi hamil ya. Suatu ketika anjing saya dikejar sama anjing tetangga, dia menyerang anjing saya kejar lagi anjing yang menyerang anjing saya itu. Sampai kalau bisa saya tangkap dia, tapi dia lebih cepat larinya daripada saya. Ya, karena saya bukan pelari. Ya. Jadi takutlah kepada Tuhan saja. Apa itu takut kepada Tuhan? Apa itu takut kepada Tuhan? Takut itu adalah sikap hati, penghormatan kita kepada Tuhan kita. Takut ini mengandung arti hormat yang benar, penuh dengan kekaguman kepada Tuhan. Takut ini adalah bukan tentang kedudukan kita. Siapa yang maksudnya takut ini adalah kedudukan kita di dalam alam semesta ini, bahwa kita mengakui ada yang lebih tinggi. Kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan. Takut ini adalah pola pikir moral kita untuk mengakui bahwa saya bukan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Saudara ketahuilah, kita bukan Tuhan. Saudara bukan Tuhan. Apa maksudnya? Saudara menyadari, takut akan Tuhan itu menyadari bahwa saya tidak bisa, bahwa saya tidak bisa menciptakan definisi saya sendiri tentang yang baik dan yang jahat, tentang yang benar dan salah. Saya tidak bisa menentukan sendiri mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Sebaliknya, takut akan Tuhan itu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menerima definisi Tuhan tentang benar dan salah itu hanya datangnya dari Tuhan, bukan dari saya. Meskipun itu menyakitkan dan tidak nyaman untuk kita, itulah takut akan Tuhan. Artinya kita percaya, artinya kita mengakui keputusannya Tuhan. Kita mengakui kedaulatannya Tuhan. Kita mengakui bahwa ialah yang benar, Tuhan yang benar, bukan saya. Dan menundukkan semua ego kita di bawah Tuhan. Itulah takut dan gentar akan Tuhan. Menghormati, tunduk kepada Allah kita. Hasil dari takut akan Tuhan di ayat ke-8. Apa hasilnya di situ? Itulah yang akan menyembuhkan tubuh saudara. Kalau saudara mau sembuh, kalau saudara mau sejahtera hidupmu, takutlah akan Tuhan. Amin. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Kemudian itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu yang akan menyegarkan tulang-tulang kita. Saudara pernah makan kaledo? Iya kan? Kalau kaledonya kosong, itu nggak enak. Ya kan? Ini yang orang Palu ketawa di sini. Itu nggak enak. Tapi kalau kaledonya ada kuahnya dan ada isinya di dalam, ada sumsumnya, itu enak banget. Ya, saudara, karena saya juga punya teman waktu saya bekerja di bank. Ada teman saya ini, saudaranya mengalami masalah di dalam tulang-tulangnya. Ada satu penyakit aneh dalam dirinya. Tulangnya dikatakan kering. Itu ada penyakit aneh. Saya lupa nama penyakitnya apa waktu itu. Tulangnya kering katanya. Firman Tuhan mengatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi hasilnya, supaya tulang-tulang kita nggak kering, supaya kita sembuh, apa yang kita perlukan? Takutlah akan Tuhan, akuilah Dia dalam segala hidup kita. Tunduklah kepada rencana Allah, bukan saya, tapi Yesuslah yang menjadi Tuhan dalam hidup saya, bukannya saya lagi. Amin. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, perintah apa di situ dikatakan? Ayat ganjilnya, ayat 9. Muliakanlah Allah. Muliakanlah Tuhan. Sekali lagi, kata Tuhan di situ huruf besar semua, ya, huruf besar semua kata Tuhannya. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Hartamu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan nggak sengaja, ya. Bukannya nggak sengaja ditulis harta di situ. Tapi ayat ini memang disengaja. Karena inilah yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Karena hati manusia itu cenderung gampang sekali beralih kepada hartanya. Apakah itu asetnya, aset tidak bergerak yaitu rumah. Apakah itu
hartanya di bank, apakah itu personal belonging, apa yang menjadi milik kita di rumah, apa saja itu bisa menjadi hartamu. Ketika hati kita melekat kepada harta kita, sulit untuk kita memuliakan Allah kita. Tapi firman Tuhan, perintah Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan kata lain dalam bahasa Inggrisnya, honor the Lord. Honor the Lord. Hormatilah Tuhanmu. Saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan, hormatilah Tuhanmu. Hormatilah Tuhan dengan apa? Dengan hartamu. Yang pertama, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, harta ini artinya adalah possession. Possession. Apa yang ada di dalam kekuasaan kita. Apa yang tergantung keputusan kita. Apa yang ada pada kita, itu maksudnya. Bukannya harta orang lain. Gak bisa saya bilang kepada Yosua, Yos, saya mau memuliakan Tuhan dengan hartamu, Yos. Sini, motormu sini. Gak bisa, saudara. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, bukan dari pinjaman. Bukan milik orang lain. Dengan apa yang ada pada kita. Di dalam possession kita. Di dalam kekuasaan kita. Amin. Muliakan dengan sengaja firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sengaja juga saya berani untuk bicara di gereja pada pagi hari ini. Ini kok pagi ini ngomong uang. Saudara, karena ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Muliakan dengan harta saudara. Apa yang ada pada saudara. Muliakanlah Tuhan. Itu suatu bentuk penghormatan kita kepada Dia. Dan dengan hasil pertama. Nah, ini lagi. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di dalam kata-kata aslinya, ya, hasil pertama dari penghasilanmu itu first fruit, ya, buah pertama, first fruit yang diberikan kepada Allah kita. Dan hasil itu termasuk juga di dalamnya gain atau yield, ya, atau produksi atau keuntungan. Apa yang hasil dari kalau zaman dulu itu yang ditanam dan yang keluarnya buah yang pertama dari seluruh ladangmu itu, buah yang pertama itulah yang kau persembahkan ke rumah Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Persembahan itu bukan berarti kita nyogok Tuhan untuk kita berharap balasan. Tetapi persembahan yang kita bawa, termasuk di dalam sini perpuluhan saudara dan saya. Amin. Kita bawa kepada Tuhan, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu menyatakan sikap hati kita bahwa kita tidak terikat kepada harta kita. Sikap hati kita menghormati Allah kita, bahwa kita mau bawa itu kepada Allah kita. Karena kita menghormati Tuhan kita. Amin. Saudara, kalau saudara pernah jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Ya. Kalau saudara jatuh cinta sama seseorang, karena saudara begitu sayang sama dia, saudara menghormati dia, saudara pasti akan kasih dia yang terbaik, ya kan? Mau nggak saudara kalau saudara, ini yang wanita ya, kalau ada cowok deketin saudara, kita makan berdua. Lalu waktu dia makan dulu, ini sisa-sisa buat kamu deh. Mau nggak saudara? Yang wanita. Nggak ada yang mau ya. Terus kalau saudara selalu dikasihnya sisa-sisa, gitu, mau nggak? Saudara akan bertanya-tanya yang wanita, benar nggak sih dia sayang sama saya? Ya kan? Benar nggak sih dia hormati saya sebagai orang yang dikasihinya? Saudara, kalau saudara sayang sama Tuhan, kalau saudara hormat sama Tuhan, kasih Tuhan itu yang terbaik dan yang pertama. Disisihkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu maksudnya, persembahkanlah, muliakanlah Tuhan dari hasil pertamamu. Yang pertama, yang terbaik, sebagai buah sulung, sebagai first fruit saudara kepada Tuhan. Bawa itu ke rumah Tuhan sebagai tindakan penghormatan kita kepada Allah kita. Amin. Saudara yang amin boleh kasih reaction. Yang setuju firman ini yang di rumah, kasih tanda reaction saudara. Yes. Setuju, saya mau menghormati Tuhan dengan apa yang ada pada saya. Amin. Hasilnya, ayat ke-10. Maka, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Perhatikan ini ya. Apakah sampai di situ ayatnya? Tidak. Lumbungmu akan diisi penuh. Titik. Bukan. Ya.
Bukan hanya sampai penuh lumbungmu. Apa di situ kemudian dikatakan? Bahkan sampai melimpah-limpah. Ya, kayak kemarin kita baru iftar on the road, bagi-bagi makanan. Mobilnya sudah penuh, ya. Nah, itu Jovan sama Iren yang bawa kemarin. Saya nggak tahu melimpah, tumpah nggak keluar. Ya. Sampai makanannya tumpah keluar. Sampai nggak cukup ditampung di dalam mobil itu. Itulah artinya kalau Tuhan kasih saudara dan saya, itu sampai tumpah keluar. Bukannya disimpan sendiri. Bukan ditambah lagi beli lumbung baru. Saudara tumpah keluar itu artinya disalurkan kembali ke orang lain. Amin. Kepada yang membutuhkan. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Akan meluap, melimpah. Amin. Saudara, saya tutup dengan kesaksian. Jadi suatu kisah ini, suatu cerita satu hari kesaksian Tuhan Yesus, dia sedang duduk di situ, ya, sedang duduk di peti untuk memperhatikan semua orang yang memberi persembahan. Ada orang kaya di situ, ada orang setengah kaya di situ, ada banyak orang di situ masukkan koin ke dalam peti persembahan itu. Lalu seketika ada seorang janda yang konon katanya miskin. Dia taruh persembahan itu ke dalam peti. Lalu apa yang Yesus katakan? Lihat, kata Yesus katakan. Pada suatu kata Yesus ya di ayat ke-43. Ya. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu." Yesus mengatakan, lihatlah sini semua murid-murid. Lihat, itu ibu yang itu, janda miskin yang itu. Dia itu memberikan lebih banyak dari semua orang yang ada tadi. Ia memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua itu memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya. Yesus melihat, ya, saya ulang sekali lagi ya. Yesus melihat sikap hati saudara. Yesus melihat pemberian saudara. Dan Yesus juga melihat proporsi jumlah apa yang saudara berikan. Yesus peduli dan melihat apa yang saudara berikan. Jangan pikir Yesus tidak lihat. Ini jelas sekali Yesus duduk di situ. Dan dia perhatikan bagaimana semua orang memberi. Bukan hanya janda miskin ini aja yang Yesus perhatikan. Yesus juga perhatikan orang-orang kaya yang lain memberi. Tidak ada yang salah juga dengan orang-orang kaya itu. Mereka memberikan. Tapi kita nggak tahu hatinya. Tetapi yang Yesus sedang sorot, ini adalah janda miskin ini. Yesus mengatakan, janda ini memberikan lebih banyak. Oh, gimana maksudnya lebih banyak? Dia cuma kasih 1 koin. Tapi yang lain itu orang-orang kaya kasih tring lebih banyak, begitu banyak koin yang dia kasih. Tapi Yesus begitu tertuju matanya kepada janda yang memberikan 1 koin ini. Apa masalahnya? Apa yang membuat Yesus tertarik? Yesus melihat hati dari janda ini. Bagaimana penghormatannya kepada Allahnya. Pertama, dia memberikan apa yang ada padanya. Dia memberi apa yang ada padanya. Yesus tidak pernah menghakimi jumlahnya. Yesus tidak pernah menjudge dia. Kamu ini terlalu sedikit ngasihnya. Tidak. Tapi Yesus melihat hatinya karena perempuan ini memberikan apa yang ada padanya. Yang kedua, perempuan ini memberikan dengan rasa hormat kepada rumah Tuhan. Hormatnya kepada Allahnya. Ia memuliakan Allah. Pemberiannya ini karena sikap hati janda miskin ini, dia mau memuliakan Tuhan. Dia mau menghormati Allahnya. Bukan juga sebagai sogokan. Bukan dengan tujuan yang motivasi yang salah dia memberi. Tetapi semata-mata sikap hati janda miskin ini, dia mau menghormati Allahnya. Memuliakan Tuhan dari apa yang ada. Dari
hartanya, dari bahkan semua yang ada padanya. Bahkan Yesus mengatakan seluruh nafkahnya. Amin. Saudara jangan salah paham di sini. Tapi yang saya maksudkan, pesankan pagi hari ini adalah bagaimana hati kita. Apakah kita memuliakan Allah kita dengan harta kita, dengan hasil yang pertama, atau kita dalam hati kita nanti dulu dah ini. Saya masih banyak pengeluaran Tuhan, ini tagihan ini, tagihan ini, tagihan ini, tagihan ini semuanya. Belum anak saya makan nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Ini buat saya aja nggak cukup Tuhan. Terus bagaimana buat rumah Tuhan? Boro-boro buat ini, buat beli beras dan segala macam. Aduh nggak cukup Tuhan. Bagaimana saudara, apakah ada yang berpikir seperti itu? Bagaimana hidup kita, bagaimana saudara dibandingkan dengan janda miskin yang tadi? Dia tidak memusingkan apa yang ada dalam dirinya. Karena ada trust in the Lord di dalam hatinya. Karena ada fear the Lord, ada takut akan Tuhan. Karena ada honor the Lord di dalam hatinya, memuliakan Tuhan. Saudara, ketika kita bilang tidak cukup, perhatikan yang di sini juga ya. Ketika kita bilang tidak cukup, atau kita bilang nanti tunggu cukup Tuhan baru saya memberi. Saudara, kita tidak akan pernah cukup. Kita nggak akan pernah cukup. Kalau kita terus bilang begitu. Bukan soal cukup nggak cukupnya. Tapi yang pertama adalah maukah kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Muliakanlah Allah, itu yang kuncinya, yang terpenting. Honor the Lord. Sebagaimana gereja ini ada. Kita adalah untuk to honor God, to honor the Lord. Untuk menghormati Tuhan. Dan menjadikan murid. Mari di dalam setiap laku kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan, hormatilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Amin. Jadi terakhir saya simpulkan, saudara, paket kado ini adalah untuk saudara. Amin. Yaitu pertama, trust in the Lord. Kedua, fear the Lord. Ketiga, honor the Lord. Simpanlah firman Tuhan ini di dalam hatimu. Ukirlah itu, tulislah itu di dalam loh hatimu. Kalungkan itu di leher kita. Ingatlah selalu, simpan ini baik-baik. Paket hadiah, perintah Tuhan ini, simpan baik-baik di dalam hati kita. Hendaklah kasih dan setia itu tidak pergi dari kita. Tetapi saudara, mari kita percaya, bersandar sepenuhnya kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Takutlah akan Tuhan Yesus Kristus. Janganlah mengandalkan kekuatan kita atau orang lain. Atau janganlah mengandalkan pada penghasilan kita. Atau janganlah selalu kita katakan selalu tidak cukup. Saudara, yang pertama, Tuhan dulu. Percaya dulu sama Tuhan. Takutlah dulu akan Tuhan. Dan muliakanlah Tuhan kita.